Dikisahkan di sebuah desa terdapat sebuah gua yang apabila kita datang ke situ dan bermeditasi di sana, maka kita akan bertemu dengan salah seekor singa. Itu pun jika meditasinya berhasil. Ya, dan diceritakan di dalam gua itu terdapat 3 ekor singa yang memiliki karakter yang berbeda. Singa pertama adalah singa tua yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia masih memiliki kekuatan yang tangguh, perawakannya tenang, namun dia tidak lagi suka memakan. Dia hanya menikmati hidupnya dengan begitu tenang. Ya, bulunya masih sangat bagus, taringnya masih sangat kuat, ya, otot-ototnya besar. Pembawaannya sangat tenang, ya. Dan orang sangat hormat dan segan kalau melihat singa yang pertama. Nah, singa kedua adalah singa yang juga memiliki karakter yang sama. Bedanya hanya dia masih muda dan dia masih sangat kuat, dan dia suka memakan dan menerkam orang-orang atau makhluk-makhluk lain, ya begitu, yang menjadi santapannya setiap hari. Nah, dan singa yang ketiga adalah singa yang masih muda juga tetapi lusuh. Ya, dia sangat acak-acakan, giginya sangat tidak tajam begitu, ya, mungkin dah patah satu sama lain. Kemudian dia juga tidak memiliki hidup yang teratur. Ya, tidurnya nggak jelas, ya, malas-malasan, dan ya orang juga takut dengan dia karena dia mudah tersinggung dengan auranya. Tapi auranya tidak lagi berwibawa. Nah, suatu hari seorang pemuda datang ke gua itu dan bermeditasi. Ya, nah pada saat dia bermeditasi, dia mengalami kebingungan karena ketiga singa itu datang bersilih berganti. Nah, kadang singa yang tua yang datang, yang kuat, ya, kadang singa muda yang keren yang datang, kadang juga singa lusuh yang datang. Nah, dia pun kemudian terus bermeditasi, mengamati. Kemudian dia bertanya, kenapa ketiga singa ini ada dan muncul? Dia pun menghentikan meditasinya, lalu dia bertanya pada seorang tetua di sana, seorang guru yang sudah sering bermeditasi, dan bertanya, "Guru, kenapa 3 singa itu muncul dalam meditasi saya? Nah, apa sebenarnya singa-singa ini? Dan apa artinya kenapa saya punya 3 singa itu?" Nah, kemudian sang tetua hanya berkata, "Coba ajak mereka bertarung. Coba kamu ulang meditasi dan ajak mereka bertarung. Siapakah yang menang?" Nah, lalu ia mengangguk dan kemudian mengulang meditasinya di esok harinya. Dan benar saja, 3 singa itu pun bertarung hebat. Ya, namun tidak jelas siapa yang menang. Dan dia mengalami kebingungan lagi. Ya, apa yang harus saya lakukan terhadap 3 singa ini? Nah, maka kemudian dia datang lagi kepada gurunya. "Guru, sudah saya ajak bertarung, mereka nggak habis-habisnya. Saya nggak tahu bagaimana caranya dan siapa yang akan menang." Sang guru pun berkata dengan sederhana, "Ya, jelas yang menang adalah yang paling sering kamu beri makan setiap hari. Coba kamu bermeditasi dan hadapi, berilah makan singa yang ingin kamu tampilkan dan ingin kamu hidupkan." Nah, ia pun datang bermeditasi dan kemudian ia memilih singa muda yang kuat itu. Kemudian akhirnya dia yang menang dan 2 singa lainnya akhirnya tunduk dan tetap diam tapi tidak aktif. Nah, apa makna dari cerita ini? Sesungguhnya dalam diri kita tetap ada singa, ya. Ada singa yang sudah damai di dalam, ada singa yang masih ingin berkuasa, ada juga singa yang malas dan mungkin sudah putus asa. Nah, tergantung kita mau menghidupkan yang mana sekarang, sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita mau menghidupkan yang malas-malasan, yang lemah, yang keputusasaan, banyak trauma, ya bisa dihidupkan. Kalau kita terus saja berfokus pada trauma-trauma, perasaan gagal, maka singa yang lemah, yang musuh ini akan tumbuh dalam diri kita. Tapi kalau kita memilih singa yang jantan, yang kuat, yang tangguh, yang selalu ingin menang, maka itu juga yang akan menang, ya, menjadi raja dalam diri kita, sehingga kita ingin selalu bertarung dan ingin menang dalam kompetisi. Atau jika singa yang pertama yang kita inginkan hidup, maka kita akan terus belajar untuk menjadi semakin kuat, namun menjadi semakin rendah hati. Ya, semoga cerita inspirasi ini memberi inspirasi pada Anda. Sampai jumpa di storytelling minggu depan.